Hai para generasi muda, bagaimana kabar kalian semua? Di keadaan Indonesia yang sedang seperti ini, saya harap kabar kalian sedang baik-baik saja ya. Kembali lagi nih dengan saya, Hanifah Jirisya Putri dari kelas 11 IPA 1 absen 13. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas hal yang sangat penting bagi kita para generasi muda, yaitu tentang milenial menyongsong Indonesia Emas. Sebelumnya, apa kalian tahu? Apa sih generasi milenial itu? Generasi milenial atau sering disebut dengan generasi Y adalah sekelompok generasi yang lahir setelah generasi X atau lahir pada sekitaran tahun 1970 hingga 2000-an. Indonesia diproyeksikan akan menjadi bangsa yang maju dan kuat pada tahun 2045. Sejumlah pakar memprediksi Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan dunia saat itu. Lantas, bagaimana peranan pemuda menyongsong Indonesia Emas pada tahun 2045? Pemuda adalah bagian dari penduduk usia produktif, bagian dari tulang punggung bangsa. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, pemuda adalah warga negara Indonesia yang berusia 16-30 tahun. Oleh karena itu, periode demografi akan benar-benar menjadi momentum emas bagi bangsa karena penduduk usia produktif termasuk pemuda berkontribusi positif di dalamnya. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, proporsi pemuda yang relatif menurun akan diiringi oleh peningkatan proporsi penduduk usia lanjut, yaitu titik di mana masa bonus demografi berakhir. Saat itulah beban penduduk usia produktif semakin bertambah ketika penduduk usia lanjut menua sebelum kondisi kaya. Maka pemuda menjadi bagian dari sandwich generation. Ini adalah grafik angka ketergantungan per 100 penduduk usia produktif dari tahun 2010 sampai tahun 2035. Sumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Pemuda menjadi bagian dari generasi yang harus menanggung beban ganda. Di bawah mereka harus membiayai kehidupan anak-anaknya sendiri. Namun, di atas juga harus menanggung biaya orang tuanya yang tidak lagi mempunyai penghasilan. Tentunya posisi tersebut semakin menentukan pemuda sebagai posisi yang penting. Dari sudut pandang lain, sering meningkatnya status kesehatan penduduk, maka pemuda saat ini diharapkan akan mempertahankan hidup lebih lama dan menjadi penerus estafet pembangunan, serta menjadi benteng ketahanan sosial masyarakat. Ini adalah presentasi usia lanjut dan pemuda dari tahun 2009 sampai 2035. Sumber dari Susenas 2009 sampai 2007 dan Bappenas dari tahun 2010 sampai 2035. Kebutuhan akan ketahanan sosial menjadi penting seiring kemajuan globalisasi. Konsumerisme, materialistis, sadistis, agresif, individualistis, hedonistik adalah bagian dari perilaku sosial yang muncul sebagian kemajuan globalisasi tersebut. Perilaku yang tidak sesuai dengan kultur, budaya sekaligus menimbulkan keresahan dan ancaman bangsa. Pemuda inilah yang akan menghadapi dampaknya, sekaligus mereka pula yang akan menjadi agen utama dari solusi ketahanan tersebut di masa depan. Sehingga kualitas pemuda masa kini adalah penentu bangsa Indonesia masa depan. Kualitas tersebut sebagian bergantung pada apakah mereka sehat dan berpendidikan, apakah mereka memiliki pekerjaan dan perekonomian yang bagus. Selanjutnya, bagaimana pemuda akan berproses dewasa menyimpan masa depannya dan anak cucunya. Tentunya dibutuhkan keteladanan dan kebijaksanaan seluruh elemen bangsa, termasuk pemuda di dalamnya untuk menentukan sikap. Menyadari sebegitu strategisnya peran dan fungsi yang melekat pada pemuda, maka pemerintah Indonesia berusaha untuk mengembangkan segenap potensi yang ada dalam melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemudaan di segala bidang. Sebagian bagian dari pengembangan nasional. Hal ini diuangkan dalam Nawacita ke-9, yaitu memperteguh kebinekaan dan memperkuat kerestorasian sosial Indonesia. Arah kebijakan dan strategi dalam Nawacita yang memiliki prioritas di bidang kepemudaan dan olahraga. Pertama, memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan. Kedua,
meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Ketiga, meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan. Keempat, melindungi segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan nafsa, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyebaran penyakit menular seksual di kalangan pemuda. Tidak ada pemuda yang akan tertinggal jika masa depannya terencana. Seluruhnya akan kebijakan dan strategi tersebut bertugas untuk menentukan pribadi pemuda yang berkarakter, maju, dan mandiri. Dalam setiap pergantian masa dan perubahan zaman, pemuda menjadi salah satu sosok yang mampu menginspirasi dan mengirim proses transisi yang terjadi. Sebagaimana perjalanan panjang negeri ini yang terbentuk melalui semangat pengorbanan pemuda pejuang bangsa. Lahirnya politik etnis Belanda pada tahun 1900 sampai 1942 mengawali peluang bangsa Indonesia untuk mulai bangkit dan menyusun kekuatan melalui gerakan pemudanya. Pada saat itu juga lahirnya pergerakan R.A. Kartini pada tahun 1979 hingga 1904 yang menunjukkan betapa genre dan usia tidak menghalangi seorang untuk memberikan peran dan pengaruhnya dalam masyarakat. Selanjutnya munculnya pergerakan Budi Utomo pada tahun 1908, Sumpah Pemuda pada tahun 1928, sampai dengan pergerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menentukan kekuasaan Orde Baru selama 32 tahun, sekaligus membawa bangsa Indonesia memasuki periode reformasi. Fakta historis ini salah satu bukti bahwa pemuda merupakan pionir utama dalam proses perjuangan, pembaruan, dan pengubahan bangsa. Sekian dari saya, terima kasih.